Baik anak-anak, tokoh kita hari ini adalah siapa ya beliau? Ya, beliau adalah Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Bayangkan ya, orang hebat ini tidak pernah sekolah seperti kita. Kenapa ya? Ya, Edison diajar oleh ibunya di rumah. Ternyata dia belajar di rumah anak-anak bersama ibunya. Kenapa bisa demikian? Ya, karena menurut cerita dulu Edison oleh gurunya itu dikembalikan kepada orang tuanya karena sekolah tidak sanggup untuk mengajak Edison. Ibunya menerima surat dari sekolah pada waktu itu sangat sedih sekali karena sekolah menganggap Edison adalah anak yang tidak cerdas. Namun ibunya merahasiakan surat tersebut dan bercerita hal lain kepada Edison. Ketika Edison bertanya kepada ibunya, kenapa dia tidak boleh sekolah? Ibunya menjawab, berbeda dengan surat yang dia dapatkan. Dia dikatakan bahwa oleh ibunya anak yang cerdas dan hebat sehingga sekolah tidak bisa melanjutkan kemampuannya. Mulai saat itu Edison beranggapan bahwa dirinya adalah anak yang hebat dan cerdas. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Luar biasa ya. Tidak sekolah, tapi dia bisa menghasilkan karya. Sama dengan kalian ya, umurnya 11 tahun, 12 tahun. Karya apa yang sudah kalian hasilkan? Nah, hati-hati anak-anak. Manfaatkan waktu kalian dengan baik untuk menghasilkan sebuah karya. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur. Ini hebat ya. Usianya sama dengan kalian ya. Yang ia lakukan adalah membaca literatur, membaca ilmu, pengetahuan. Jadi kalian sekarang harus betul-betul memanfaatkan waktumu untuk membaca hal-hal yang penting. Hindarkan melihat HP yang tidak penting atau bahkan melihat video-video yang tidak baik ya. Manfaatkan waktumu untuk masa depanmu seperti tokoh kita Thomas Alva Edison. Saya ulang lagi, di usia 12 tahun ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Hebat sekali. Pada tahun 1861 ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya adalah Weekly Herald. Laris terjual. Luar biasa. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Ya, satu hari ada berapa jam? 24 jam ya. 24 kali 2 berapa? Ya, sekitar satu hari lampunya bisa menyala ya. Itu lampu pertama, luar biasa. Berkat beliau, sekarang malam hari jadi terang benderang. Berkat anak yang tidak sekolah di tempat umum, tapi bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Oke anak-anak, kita sekarang kembali ke materi. Amati rangkaian listrik berikut. Ya. Amati sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Menurut kalian, rangkaian mana yang termasuk rangkaian paralel
Ini atau ini? Yang mana coba? Oke, terima kasih sudah menjawab. Kita lanjutkan dulu. Nah, amati rangkaian listrik berikut. Ini apa namanya anak-anak? Iya, ini baterai energi listrik ya, yang menghasilkan energi listrik. Kalau yang ini, ya ini saklar, alat untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Kalau ini, nah inilah yang ditemukan Thomas Alva Edison. Ini sudah modern ya, bola lampu, merubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kalau yang merah ini namanya penghantar, yang biasa terbuat dari logam ya, dari tembaga. Menurut kalian, apakah ini rangkaian listrik paralel atau seri? Iya, baik. Ya, kita lanjutkan dulu. Kita simpan jawabanmu. Rangkaian paralel. Nah, iya betul sekali ya. Rangkaian listrik yang memiliki cabang itu disebut dengan rangkaian paralel. Coba kita amati. Di manakah cabangnya? Nah, cabangnya ada di sini. Ini kutub positif ya. Ini kutub negatif. Yang ada penolnya ini kutub positif, yang sebelah sini kutub negatif. Arus listrik mengalir dari kutub positif naik. Nah, ini bercabang ke sana sama ke sana. Inilah yang disebut dengan rangkaian paralel, rangkaian yang memiliki cabang. Sama dengan ini kutub positif untuk negatif, arusnya mengalir melalui saklar. Kalau dihidupkan, disambungkan maka terus mengalir. Nah, ini ada cabangnya, cabang kedua ini ya, dan ini disebut dengan rangkaian paralel, rangkaian listrik yang memiliki cabang. Kamu amati anak-anak, ini gambar apa ya? Ya, ini juga rangkaian paralel ya. Ini ada baterai, ada saklar, ada penghantarnya. Akhirnya lampunya menyala. Menurut kamu, kenapa lampu bisa menyala ya? Silahkan dijawab, ayo. Boleh juga ditulis di kolom komentar ya. Kenapa lampu bisa menyala? Oke, kita bahas selanjutnya. Apakah lampu di bawah ini menyala? Silakan. Menurut kamu, 3 lampu ini menyala atau tidak? Iya, kenapa? Iya, lampu ini tidak bisa menyala. Kenapa ya? Iya, karena rangkaiannya terbuka. Kita lihat di sini. Rangkaiannya terbuka. Karena saklarnya posisi terbuka. Jadi, lampu bisa menyala jika terdapat pada rangkaian tertutup. Ini kata pentingnya. Lampu bisa menyala jika terdapat pada rangkaian tertutup. Oke, paham ya anak-anak ya? Iya, bagus sekali. Jadi kalau ini ingin menyala, maka saklarnya harus digabungkan. Maka lampunya menyala. Ya, kenapa? Karena terdapat pada rangkaian tertutup. Gitu. Mengalir dari sini ya, harusnya ya. Dari kutub positif nanti ke sana, sini sama ke sini, terus akhirnya kembali lagi ke sini. Begitu seterusnya sampai energi pada baterainya habis. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kamu lihat yang sebelah sini rangkaian apa? Ya, ini adalah rangkaian seri. Ya, rangkaian seri ya. Karena tidak ada cabangnya.
Sedangkan yang ini adalah rangkaian paralel karena di sini ada cabangnya. Tolong diamati rangkaian seri ini sama rangkaian paralel. Menurut kamu, nyala lampu yang paling terang yang mana? Seri atau paralel? Ya, betul sekali ya. Yang lebih terang adalah rangkaian paralel. Dapat disimpulkan dari sini rangkaian paralel lebih terang ya daripada rangkaian seri. Oke, kita bahas kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Kelebihan rangkaian paralel yang pertama adalah lampu menyala sama terang. Kalau kita memasang rangkaian secara paralel, maka lampu 1 dan lampu 2 menyala secara sama tingkat keterangannya ya, sama-sama terang. Berbeda dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, lampu yang dekat dengan baterai dengan kutub positif itu lebih terang daripada lampu yang jauh dari kutub positif. Berikutnya, kelebihan dari rangkaian paralel adalah hemat baterai. Nanti rangkaian paralel lebih hemat baterai atau hemat energi listrik. Kita amati rangkaian yang ini anak-anak. Ini ada L1, L2, L3, dan L4. Nah, kelebihan rangkaian paralel yang lain adalah bisa mematikan atau menghidupkan salah satu lampu. Contohnya di sini, kalau ini saya tekan on, maka lampunya menyala. Kalau ini saya tekan off, maka lampunya padam. Sehingga rangkaian paralel bisa menghidupkan atau mematikan salah satu lampu. Beda dengan yang ini, L3 dan L4. Ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri, jika satu lampu putus, maka yang terjadi lampu ini mati. Maka ketika L3 mati, maka L4 ikut mati. Kenapa? Karena arusnya tidak mengalir, sehingga disebut dengan rangkaian terbuka. Karena ini terbuka, maka L4 ikut mati. Jadi, rangkaian seri tidak bisa mematikan atau menghidupkan salah satu lampu. Itulah kelebihan dari rangkaian paralel ya. Sudah paham semuanya? Baik. Oke, saya tambah sebentar karena di sini ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri dalam sebuah rangkaian listrik, maka disebut rangkaian campuran. Nah, sekarang kamu mengenal 3 rangkaian: seri, paralel, dan campuran. Kita lanjutkan. Kekurangan rangkaian paralel. Ada ya, ternyata kekurangan rangkaian paralel. Kita lihat sekarang anak-anak di sini. Nah, ini adalah rangkaian paralel ya, karena ada cabangnya. Sedangkan ini adalah sumber energi listriknya, baterai atau aki keringnya. Sedangkan ini adalah saklarnya. Saklarnya ingat, kalau yang ada bulatnya ini 0, itu berarti rangkaiannya putus atau terbuka. Tapi kalau ini min ini rangkaiannya tertutup atau menyambung. Ini perlu diingat-ingat ya. Kekurangan rangkaian paralel kalau berdasarkan gambar ini adalah, nah ini rangkaian paralel lebih membutuhkan banyak apa? Iya, lebih banyak membutuhkan kabel atau penghantar. Tidak hemat biaya karena mahal membeli penghantarnya. Ya. Jadi kekurangannya adalah tidak hemat penghantar. Itu kekurangan dari rangkaian paralel. Baik, bisa kita lanjutkan ya. Materi selanjutnya adalah menggambar rangkaian paralel. Alat yang kamu gunakan: penggaris, pensil, penghapus, dan pensil warna. Ya, ini penting kita lakukan sebelum kalian praktek sesungguhnya. Jadi digambar dulu, baru nanti praktek menggunakan komponen-komponen
listrik yang sebenarnya. Rangkailah paralel 3 lampu, 2 baterai, dan 3 saklar. Kita pasang penghantarnya atau kabelnya seperti ini. Kemudian kita pasang saklarnya, kita pasang baterainya, 2 baterai seperti ini. Kita pasang lampunya, ada 3 ya. Nah, 1, 2, 3. Ketika ada 3 lampu, maka kita harus pasang 3 saklar. Kenapa? Karena saklarnya adalah pengontrol dari lampu-lampu tersebut. Tambah bagus dulu sih ya, jangan lupa. B1, B2, ya, baterai maksudnya. L1, L2, L3, biar lengkap gambarnya ya, nilainya biar bagus. Saklar 1, saklar 2, saklar 3. Nah, begitu. Nah, inilah rangkaian dengan 3 lampu, 2 baterai, dan 3 saklar dirangkai secara paralel ya. Kenapa saklarnya ditaruh seperti ini? Saklarnya adalah mengontrol, mematikan atau menghidupkan salah satu lampu. Jadi selalu pasangkan saklar di sebelah lampunya. Itu cara yang tepat. Oke, anak-anak sudah paham ya cara menggambar rangkaian paralel? Kalau paham, sekarang tugas kalian adalah menggambar rangkaian listrik lagi. Maaf, ini harus diganti nih ya. Nah, kita ganti menggambar rangkaian paralel. Alat menggambar sama. Kemudian yang kalian lakukan, ini saya hapus dulu. Kita ganti dengan rangkaian paralel. Rangkailah rangkaian paralel dengan 4 lampu, 2 baterai, dan 4 saklar. Oke, silakan ciptakan karya yang bagus, yang menarik, dan tentunya sesuai dengan perintah rangkaian paralel. Silakan dikirim ke Google Classroom sebelum pukul 8.30 pagi. Kirim ke WA wali kelas masing-masing, biar sama wali kelas tahu siapa siswa yang rajin dan siapa siswa yang menghasilkan karya seperti Thomas Alva Edison. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya, materi kita sudah selesai. Pastikan kita selalu menjadi generasi yang hemat listrik. Terima kasih.